أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan sampai pada ayat yang ke-7. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Inna sesungguhnya laka kamu memiliki, sesungguhnya kamu memiliki fin nahari di waktu siang sabhan tawila. Kata as-sabhu di sini maknanya adalah berjalan dengan cepat, berjalan dengan cepat. Tawila yang panjang sekali. Jadi maknanya, terjemahnya, sesungguhnya di waktu siang kamu memiliki apa? Sabhan tawila. Jadi yang dimaksud dengan perjalanan yang cepat di sini adalah banyak aktivitas, berbagai macam pekerjaan dan aktivitas. Tawil, panjang, beraneka ragam. Jadi sesungguhnya di waktu siang kamu memiliki berbagai macam aktivitas. Aktivitas apa? Aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi pada ayat yang ke-7 ini menjelaskan bahwa waktu siang itu manusia banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya memenuhi kebutuhan duniawi mereka. Cari ma'isyah. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Dan kami jadikan siang itu untuk apa? Ma'asya. Jadi apa? Waktu untuk mencari sesuatu yang bisa menopang kehidupan dia. Jadi innalaka fin nahari sabhan tawila. Jadi kamu di siang hari itu sudah banyak beraktivitas. Manusia banyak beraktivitas, bahkan semuanya beraktivitas di waktu siang dengan aktivitas-aktivitas yang sifatnya adalah memenuhi kebutuhan dunianya, nyari duit, nyari makan di waktu siangnya. Maksudnya apa ini? Ini kaitannya dengan ayat yang ke-6. Ya, ini berkaitan dengan ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-6 Allah mengatakan inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya nasyi'ah, ya, nasyi'ah ini adalah sesuatu yang muncul, ya, sesuatu yang muncul dari enggak ada. Al-lail di malam hari, maksudnya adalah Salat yang dilakukan di jam-jam malam. Itu maknanya. Jadi nasyiah itu adalah
waktu-waktu yang ada di malam hari. Mulai dari Isya sampai fajar. Ya. Waktu-waktu yang ada di malam hari itu, ya, waktu-waktu yang ada di malam hari ini adalah waktu-waktu untuk melakukan sholat. Faham? Nah, disebut nasyiah karena ia muncul setelah tidur menurut Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi sebagai mengatakan nasyiah ini muncul, kok bisa? Iya, karena dia tidur tadinya sebentar. Sebagian yang lain mengatakan tidak. Ya, makanya sholat malam itu nggak harus tidur. Wah, nggak sah lu kalau nggak tidur dulu, kata orang awam kan gitu. Faham tidak? Faham ya? Ya. Jadi seharusnya nggak harus tidur dulu dia. Memang ada sebagian ahli tafsir yang memaknai nasyiah ini tidur dulu seperti pandangan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi nasyiah ini muncul ya malam-malam, waktu-waktu yang ada di malam hari mulai dari Isya sampai fajar. Ini adalah waktu untuk sholat. Jadi inna nasyiatal laili, sesungguhnya sholat yang dilakukan pada jam-jam malam itu. Nah, jam-jam malam ini mana? Nah, berkaitan pada ayat yang pertama di atas. Qumil laila illa qalila, sebagian saja. Nisfahu awin qusminhu qalila au zida. Jadi berapa bagian-bagian malamnya itu? Bisa sepertiga pertama, bisa separuh, bisa 2/3 gitu. Terserah kamu mau ambil sepertiganya saja, atau kamu mau ngambil berapa? Setengahnya, atau kamu mau ngambil 2/3. Berarti kalau ngambil 2/3 istirahatnya sepertiga gitu. Paham ya? Nah, inna nasyiatal laili, jadi waktu-waktu itu, waktu untuk melakukan sholat di malam hari itu dengan pilihan tadi, hiya asyaddu wata'an, tahu wata'an, al-wata'u itu artinya apa? Pijakan kaki, injekan kaki ini nginjek sesuatu. Al-wata'u, kaki nginjek sesuatu. Al-wat'u digunakan oleh orang Arab, kata al-wat'u ini adalah berjalan di tengah malam, kegelapan malam. Karena orang yang berjalan di kegelapan malam itu nginjek kakinya itu apa? Lebih kuat. Kenapa? Karena kehati-hatiannya lebih. Ini cerita dulu kan. Jadi wat'u itu pada asli makna adalah pijakan kaki ketika dia berjalan di malam hari. Nah, ini dipakai, kata ini dipakai untuk sholat. Nah, orang yang sholat di malam hari itu pijakan kakinya itu lebih kuat. Apa maksudnya? Orang yang sholat di malam hari pijakan kakinya lebih kuat. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Lebih khusyuk hatinya. Maksudnya itu hati, bukan kaki beneran. Ya, bukan kaki beneran. Pijakan kaki lebih kuat. Perasaan saya ngantuk melulu nih, goyang. Bukan itu maksudnya, bukan kaki-kaki. Maksudnya sholat yang dilakukan di malam hari, di jam-jamnya yang tadi itu, di saat semua orang tidur dan dia bangun nonjol sendiri, semua orang tidur dia nonjol sendiri, itu apa? Asyaddu wata'an, lebih apa? Lebih mengena, lebih berpengaruh pada apa? Hati kita. Maksudnya lebih khusyuk, lebih tenang, gitu kan? Lebih khusyuk, lebih tenang, sholat di malam hari, lebih tumaknina apa?
Wa aqwamu qila. Lebih apalagi qila, qaul, ucapan. Ucapannya lebih mantap. Maksudnya apa? Baca Qur'annya itu lebih tartil. Bacaan Qur'annya lebih tenang. Bacaan Qur'annya dia bisa lebih mengingat bacaannya. Jadi bacaannya lebih bisa dia ingat. Lebih apa lagi? Lebih bisa memahami maknanya. Kalau ngerti bahasa Arab, nggak ngerti ya tetap aja nggak bisa bahasa Arab. Kan gitu kan? Wa aqwamu qila. Hatinya lebih khusyuk, gerakannya lebih khusyuk, bacaannya lebih fokus, bacaannya lebih bisa diingat, dia lebih tartil, lebih fokus dengan bacaan, fokus dengan gerakan, sehingga makna sholat itu bisa dia, apa itu? Bisa dia nikmati jemaah. Jadi inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Salat yang dilakukan di jam-jam malam, di saat Anda sendiri yang muncul sedangkan orang lain enggak muncul, maka itu akan lebih menguatkan hatimu. Hatinya lebih khusyuk, hatinya lebih tumakninah, lebih ikhlas. Kan gitu kan? Lebih ikhlas. Karena nggak ada orang mau ngapain gitu kan. Lebih ikhlas hatinya. Bacaannya lebih dia fahami, lebih tumakninah. Akhirnya apa? Manfaat dari sholat itu benar-benar dia rasakan. Makanya di ayat yang lalu, inna sanulqi alaika qaulan. Qaulan di antara pendapat kemarin mengatakan apa? Amal. Jadi mengamalkan Quran, mengamalkan syariat Islam ini berat. Tapi kalau orang yang rajin sholat malam, apa? Akan mudah bagi dia. Kenapa? Karena hatinya sudah ditata sama dia. Hatinya sudah bersih. Sudah kuat untuk menjalankan semua perintahnya. Bacaannya lebih difokuskan. Makanya muncul pada ayat yang ke-7, innalaka fin nahari sabhan tawila. Sudah cukup kamu urusan dunia. Siang tadi kamu sudah dunia melulu. Sekarang malam waktu untuk ibadah. Ya kan? Pagi makelaran, siang makelaran, sore makelaran, malam makelaran, kan gitu kan? Ya, pagi nyari mobil, siang ya kan, pagi dagang, siang, malam mikirin dagangan, sudah cukup jemaah. Ini maksudnya. Sama berarti dengan surat apa? Fa idza faraghta fansab. Kalau kalian sudah selesai dari urusan dunia, fansab, lakukanlah ibadah kepada Allah. Ya. Ini Al-Quran. Ya, ini petunjuk Allah. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Kalau kita apa? Kalau sudah selesai dari pekerjaan, masuk di malam, apa? Tidurlah yang pulas, nak. Kalau subuh kesiangan. Jadi innalaka fin nahari sabhan tawila. Lihat, kayak orang renang. Makanya renang itu disebut sibahah, renang. Dia masuk ke sana kemari, begitulah kehidupan dunia. Kalau di siang hari, malam ibadah. Berarti batas orang mencari dunia itu apa? Siang. Kalau sudah malam, waktunya untuk ibadah sama Allah. Waktunya untuk istirahat dan ibadah. Tentu ayat ini
Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini adalah ketika sholat malam itu wajib sepanjang malam. Makanya sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, inna nasyi'atal lail, sesungguhnya waktu malam itu adalah waktu sholat. Manfaatnya asyaddu wad'an dan aqwamu qila. Manfaatnya 2. 3. Apa itu? Sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Ini manfaat yang ketiga, ringan, gitu kan? Kapan? Mulai isya sampai subuh itu waktu sholat malam terus. Waduh. Ini di saat sholat malam itu hukumnya wajib. Makanya kaki Rasulullah bengkak, kakinya para sahabat bengkak. Lalu diberikan keringanan, qumil laila illa qalila. Lah itulah dibahas pada pertemuan kemarin pembagiannya. Kemudian nanti di ayat yang terakhir dirubah lagi hukumnya oleh Allah, jadi wajib, dari wajib menjadi sunnah. Tapi makna ayat ini tetap. Ya. Jadi malam jadikanlah waktu untuk istirahat dan untuk beribadah kepada Allah. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Ini juga perintah. Wadhkur isma rabbik. Zikirlah kamu. Wadhkur ini artinya zikirlah. Wadhkur, zikirlah. Bagaimana cara zikirnya? Zikirlah dengan menyebut nama Rabbmu. Ya, zikirlah dengan menyebut nama Allah. Ya. Lalu watabattal ilaihi tabtila. Kata tabattul itu artinya al-inqita'. Apa? Tabattul itu artinya fokus dengan sesuatu. Itu namanya tabattul. Fokus dengan sesuatu. Tapi yang dimaksud di sini adalah apa? Wa ila rabbi fa idza faraghta fansab. Maksudnya fansab. Apa fansab? Enggak tahu juga. Dan tadi fa idza faraghta, apa faraghta? Jika selesai dari urusan dunia, apa? Fansab. Apa fansab? Lakukanlah ibadah, ini maksudnya. Watabattal ilaihi tabtila. Fokuslah kamu dengan ibadah kepada Allah. Jadi di sini ada apa? Zikirlah dengan menyebut nama Allah dan fokuslah kalian ibadah hanya kepada Allah. Di sini disebutkan zikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir dengan menyebut nama Allah. Berarti zikir dengan nama Allah itu gimana? Apakah zikirlah dengan menyebut nama Rabbmu. Apakah berarti maknanya kita zikir dengan membaca Allah, 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 Allah. Ini kan nama Rabb. Ya, Al-Ghafur, 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 begitu kita sebut nama. Nah, tentu di sini apa? Nah, kembali kepada bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Rabb. Bagaimana Rasulullah SAW berzikir? Nah, untuk mengetahui itu, mengetahui makna dari wadhkur isma rabbik, berarti kita harus kembali kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dimaknai dengan persepsi sendiri, bahaya. Bagaimanakah Rasulullah SAW itu berzikir? Nah, Rasulullah SAW berzikir dengan berbagai macam bentuk dan redaksi zikir. Ada alhamdulillah, ada subhanallah, ada alhamdulillah, ada subhanallah walhamdulillah, ada la ilaha illallah,
ada Allahu Akbar. Gitu kan? Terus ada lagi apa? Ada astaghfirullah, istighfar. Ada Allahumma ighfirli wa tub alayya. Ada lagi apa? La haula wa la quwwata illa billah. Ada lagi apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Afdal ma qultu wan nabiyyuna min ba'di, sebaik-baik yang aku ucapkan dan sebaik-baik yang diucapkan oleh para nabi dan rasul, apa itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini afdal. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Inilah zikir. Wadhkur isma rabbik, zikirlah kalian dengan nama Rabbmu. Dan zikir ini adalah amalan yang memiliki banyak kemuliaan. Sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah punya kitab namanya Al-Wabil Sayyib. Separuh dari kitab ini isinya tentang zikir. Isinya tentang zikir. Di situ Imam Ibnu Qayyim menyebutkan hampir 100 manfaat dari berzikir kepada Allah. Hampir 100 keutamaan manfaat dari zikir kepada Allah. Bayangkan. Ini luar biasa. Jadi zikir ini diibaratkan oleh Rasulullah SAW, mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamathalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang rajin zikir dengan orang yang enggak zikir itu seperti orang hidup dan orang mati. Sudah, ini gambaran akan besarnya manfaat orang yang berzikir. Berarti orang yang enggak berzikir berarti dia apa? Zombie. Ya kan? Loh, tapi kalau dia sholat apa? Iya. Orang yang berzikir dialah orang yang rajin ibadah. Coba ciri orang munafik apa? Idza qamu ila salati qamu kusala. Satu. Idza qamu ila salati qamu kusala. Yura'una nas wala yadhkuruna allaha illa qalila. Paham? Orang munafik itu malas sholatnya. Kalaupun dia sholat hanya sebatas apa? Nggak enak sama temen, pengen dipuji, pengen dianggap orang baik, sebatas itu. Tapi kalau sholat karena Allah, karena kewajiban, tidak mau dia. Malas dia. Nah, orang yang tipe seperti ini, wala yadhkurunallaha illa qalila. Dia tidak akan berzikir kepada Allah kecuali sangat sedikit sekali. Dia akan berzikir kalau apa? Kalau dia kondisi kepepet. Wa idza massan nasu dhurrun, ketika ada keburukan, kesulitan, problem menimpa manusia, da'awullah. Pak, matiin dong, Pak. Da'awullah. Di saat ada kesulitan menimpa mereka, baru di situ mereka berdoa kepada Allah. Kalau kepepet. Tapi kalau udah kondisi nyaman, enak, ya udah kembali lagi ke habitatnya. Jadi inilah manfaat zikir. Jadi zikir itu adalah hati yang hidup, tenang. Makanya digandengkan dengan apa ini? Dengan sholat malam. Dan sholat malam hasilnya adalah apa? Hati yang khusyuk, tumakninah. Hati yang bersih. Kan? Hati yang khusyuk, hati yang tumakninah.
dipenuhi dengan keikhlasan kepada Allah. Orang yang siap untuk mengamalkan perintah Allah karena hatinya sudah bersih, maka orang yang inilah yang bakal berzikir kepada Allah dan watabattal ilaihi tabtila, dan fokuslah kalian beribadah kepada Allah. Jadi sebuah rangkaian jemaah. Dahulu para sahabat melihat kemuliaan orang itu dari apa? Salat malam. Kan melihat kemuliaan orang itu dari salat malam. Kalau dia enggak salat malam, dianggap dia rakyat awam, orang awam. Dianggap orang awam dia. Tidak memiliki kemuliaan yang lebih. Inilah gambaran dari ayat ini saja kita bisa memahami begitu besar orang-orang yang manfaat dari mereka yang rajin sholat malam. Ya, hatinya tenang, hatinya bersih dari sifat-sifat tercela, hatinya dipenuhi dengan apa? Keikhlasan. Kalau sholat dia bisa khusyuk, mudah mengamalkan apa yang Allah perintahkan kepada dia, rajin zikir, dan dia apa? Akan lebih fokus melakukan ibadah-ibadah yang lain. Lalu disebutkan di sini keagungan dan kebesaran Allah. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Ini tauhid. Rabb. Apa makna Rabb ini? Apa makna Rabb? Rabb ini maknanya adalah, Rabb ini salah satu dari nama Allah yang jelas. Rabb salah satu dari Asmaul Husna. Nama Allah. Nama Allah mengandung sifat. Sifatnya apa? Rabb berarti sifatnya rububiyah. Apa itu maknanya? Maknanya satu, menciptakan. Makna dari Rabb, mencipta. Mencipta itu apa? Menjadikan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Itu Allah, Rabb ini. Rabb inilah yang menjadikan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Al-Khaliq, Al-Bari', Al-Musawwir. Ya. Allah lah yang merencanakan sesuatu ini sebelum ada. Sebelum ada sudah direncanakan. Lalu diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Al-Musawwir, Allah lah yang membentuk. Orang Indonesia bentuknya begini, Jawa begini, yang ini begini. Orang Afrika seperti itu, Pak. Ya, orang Jawa, Melayu kulitnya begini, Afrika kulitnya begini, dan seterusnya. Ini Al-Musawwir, Allah yang membentuk semuanya. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Inilah makna Rabb, merencanakan, membentuk, menciptakan, membentuk. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Rabbul Masyriq. Dan juga apa? Setelah mengadakan dari tidak ada menjadi ada, diapain? Diatur kehidupannya. Diatur. Bahkan sebelum lahir ke muka bumi ini sudah ditentukan, diatur sama Allah. Budgetnya berapa untuk hidup dia, rezekinya. Lahirnya nih orang bakal kapan, wafatnya kapan, gitu kan? Syaqiyun au sa'id, bahagia atau sengsara, ditentukan semua. Allah yang ngatur, semua Allah yang ngatur. Alladzi qaddara fahada, dialah Allah yang mentakdirkan, merencanakan, menentukan, fahada,
lalu Allah lah yang memberikan apa? Hidayah. Inilah makna Rabb. Bayi yang baru lahir, di situ banyak perempuan, ya kan? Ada bidan, ada perawat, kan gitu kan? Kalau yang menengah ke atas ada dokter kandungan, ada dokter anak, ya kan? Ngumpul di situ perempuan-perempuan. Tapi kenapa kok digendong ini nangis, digendong ini nangis, digendong ini nangis, gendong ini nangis? Tapi giliran diberikan kepada perempuan yang tiduran ini, diem dia. Siapa yang tiduran? Mboke. Ibunya, Pak. Dikasih ke dia, diem. Kemudian dia tahu di mana tempat dia minum susu. Tahu posisinya. Kenapa enggak salah jempolnya yang diisep? Coba pikirin jamaah. Kenapa enggak jempol maknya yang diisep? Salah, dia tahu bukan ini tempat susunya. Dia langsung itu gores-gores kepalanya, nyari pas posisinya dan bisa ngisepnya. Sampai alat-alat canggih dibuat seperti orok ngisep. Kan gitu kan? Alladzi qaddara fahada. Allah yang ngatur semua. Kambing lahir, keluar, nggak bisa bangun, dalam hitungan menit langsung bisa berdiri ini kambing. Ketika ini kambing berdiri, langsung dia tahu di mana letak susu yang harus dia minum. Ya kan? Nggak salah, bukan jempolnya nih apa namanya induknya, enggak. Dia langsung tahu ke tempatnya posisinya. Kemudian langsung diisap. Tahu dia. Fahada, Allah yang nunjukin, yang ngarahin. Kenapa enggak rumput yang di sebelahnya yang diminum, yang dimakan? Kok yang dicari susu? Ya kan? Kenapa enggak bayi yang dicari adalah bubur yang di sebelahnya? Nyari bubur atau nyari pecel lele begitu langsung. Dia ini ya akhi, fahada, Allah yang ngatur semua. Ya kan? Allah yang menentukan semua, ini loh makananmu, ini bukan makananmu. Ya. Subhanallah. Rabbul masyriqi wal maghriba, dialah zat yang menciptakan, yang mengatur, yang berkuasa. Di mana? Mulai dari yang timur sampai yang barat. Semua Allah yang mencipta, mengatur dan berkuasa semuanya. Ya. Rabbul masyriqi wal maghriba. Lihat Allah yang mencipta, yang ngatur, yang berkuasa. Mulai dari mana? Timur dan barat, semua makhluk. Padahal di sini ada makhluk yang begitu hebatnya. Langit, apa ciptaan Allah yang begitu besar? Langit, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqikum. Penciptaan langit dan bumi itu jauh lebih hebat daripada kamu. Allah yang menciptakan langit ini tanpa tiang, warnanya enggak berubah lagi. Subhanallah. Untuk itu la ilaha illa huwa. Nah, untuk itu karena Rabb yang mencipta, mengatur dan berkuasa, la ilaha illa huwa. Tidak ada yang patut untuk diibadahi kecuali siapa? Kecuali Dia. Ini menggunakan kata ganti huwa, illa huwa, kecuali Dia. Berarti Dia ini siapa? Rabbul masyriqi maghrib. Kecuali Dia, yaitu zat yang menciptakan. Faham? Ya, udah biarin. La ilaha illa huwa. Ya, makanya apa? Makanya syirik itu perbuatan yang paling besar. Kenapa? Karena ketika seseorang berbuat syirik kepada selain dari Allah, seakan-akan apa yang dia lakukan? Seakan-akan dia meyakini bahwa
Makhluk yang dia mintain ini siapa? Mampu menghidupkan sesuatu yang tidak ada menjadi, mampu ngatur dan ngasih rezeki, dan memang itu nyata. Makanya ketika datang ke kuburan ngapain? Minta jodoh, toh. Terus minta apa lagi? Minta rezekinya lancar. Habis minta jodoh, minta anak. Kan gitu kan? Habis minta anak, minta apa? Anaknya biar dapat jodoh. Habis minta anaknya dapat jodoh, minta cucu. Habis itu minta apa? Minta duit, minta rezeki, minta ini, macam-macam. Bener kan? Hanya syirik ini perbuatan yang paling tercelah jemaah. La ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Jadikanlah dia, siapa dia itu? La ilaha illa huwa Allah. Wakila, apa wakila? Tempat, tempat bersandar. Jadi di sini maknanya apa? Di ayat yang ke-9 maknanya apa? Maknanya adalah tauhid. Bertauhidlah bahwa yang menciptakan, yang mengatur alam semua ini adalah Rabb. Lalu yang kedua, bertauhidlah bahwa kepatuhan, ketaatan itu hanya diberikan kepada siapa? Kepada Allah. Siapa Allah ini? Rabbul Alamin. Untuk itu yang ketiga, apa itu? Serahkan semua urusan Anda. Bersandarlah hanya kepada Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Ya. Serahkan semua urusan Anda kepada Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Tauhid jemaah, tauhid ini. Syirik itu kejahilan yang luar biasa. Jahil terhadap Islam yang hakiki. Ya, manusia yang mengandalkan hidupnya dengan materi, jahil. Ya, jahil. Manusia yang hidupnya penuh dengan ketakutan lalu mengandalkan dengan materi. Mengandalkan hidupnya dengan dunia, jahil dia. Ya. Kita harus mengandalkan semua hanya kepada Allah. Makanya hadisnya apa? Bangun tidur, badan sehat. Bangun tidur, tentram, damai, sejahtera. Bangun tidur, ada sarapannya. Kan gitu kan? Apa kata Rasulullah SAW? Faka'annama hizat lahud dunya. Sepertinya dunia milik Anda, Mas. Kan gitu kan? Nikmat. Man asbaha minkum mu'afa. Bangun tidur mu'afa, sehat badannya. Aminan fi sirbihi, aman, tentram, damai. Lahu qutu yaumi, makanan hari itu ada. Alhamdulillah. Kalau kita memiliki keyakinan, jiwa, hati yang seperti ini, apa? Apa janji Allah? Siapa yang bersyukur? La azidanna. Justru akan ditambahin kalau begini, Pak. Inilah yang bisa kita sampaikan. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.